من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول في آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai, merahmati dan mengampuni kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayah pada siang yang penuh berkah ini kembali kita semua Allah mudahkan bersama-sama memenuhi panggilannya, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menunaikan Jumat pada siang hari ini. Marilah kita bermohon mudah-mudahan setiap niat, langkah dan taqarrub kita menjadi amal ibadah yang Allah terima, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, menjadi wasilah kita semua diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan akan menjadi penambah banyaknya beratnya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat untuk alam semesta. Para ahli ilmu, ahli tafsir, termasuk para ahli bahasa, menurut ulama balaghah, ketika kita dapatkan jumlah atau kalimat yang diawali dengan nafi yang artinya tidak, lalu disusuli dengan istisna, perkecualian, itu menunjukkan bentuk hasr atau qasr, yaitu bentuk kefokusan atau hanya. Jadi Allah berfirman, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat. Ini menggambarkan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa Islam yang begitu luas, begitu dalam. Ini diajarkan sejak beliau diangkat sebagai Nabi sampai akhirnya, sampai wafat. Semua ajaran Islam ini begitu luas, begitu dalam, itu intinya agar semua itu menjadi rahmat. Jadi agama yang luas ini difokuskan, diringkas seolah-olah dengan
bahasa rahmatan lil alamin. Artinya semua ajaran Islam ini ditujukan agar menjadi rahmat. Rahmat untuk siapa? Lil alamin, untuk semesta alam. Para ulama membahas kata-kata alamin. Kata-kata alamin itu bentuk jamak dari alam. Dan kata-kata alam itu adalah bentuk kata yang tidak ada tunggalnya. Jadi ketika disebutkan kata-kata alam itu artinya pasti jamak. Karena alam itu ismun likulli kainin ma siwallah. Nama untuk semua apa saja selain Allah. Sehingga ketika disebutkan kata-kata alam itu pasti bentuknya jamak, nggak ada bentuk tunggal. Tetapi para ahli meneliti kembali, ternyata kata yang tidak ada tunggalnya ini masih dijamakkan lagi. Kata-kata alam dijamak menjadi alamin, yang menurut para ahli itu jamaknya seperti jamak mudzakkar salim, ditambahkan ya dan nun di ujungnya. Ini menunjukkan bahwa rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini rahmatnya sangat luas, mencakup untuk seluruh alam. Alam dunia, alam akhirat, alam manusia, alam hewan, alam binatang, alam semua. Yang menurut Ibnu Abbas mengatakan huwa amun fi kulli syai'. Jadi umum sekali. Beliau mengatakan, menjelaskan kata-kata lil alamin ini umumnya itu mencakup begitu luas. Dikatakan fi haqqi man aman wa man lam yu'min, untuk orang yang beriman dan untuk orang yang tidak beriman. Jadi rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya dirasakan oleh orang-orang beriman, orang-orang muslim, tapi juga kepada orang-orang non-muslim. Yang kata Ibnu Abbas, amun fi kulli man amana wa man lam yu'min. Beliau jelaskan, fa amma man amana fa rahmatuhu fid dunya wal akhirah. Adapun antara orang yang beriman itu rahmatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah berikan rahmat satu, dan nanti di akhirat Allah akan berikan 99. Karena Allah ciptakan rahmat ini 100, yang satu sudah diturunkan di dunia ini, dan yang 99 ditahan akan Allah berikan nanti di akhirat. Itu kepada orang-orang yang beriman. Fa amma man lam yu'min, adapun rahmat bagi orang-orang yang tidak beriman, kata beliau, kata Ibnu Abbas, fa bi ta'khiri al-azab, ditundanya adab dan berbagai macam kebaikan-kebaikan lain yang dirasakan di dunia ini. Jadi intinya bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmat, dan semua intinya adalah rahmat, dan rahmatnya itu begitu luas. Terus Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk membawa Islam ini bagaimana? Nabi Muhammad langsung bagaimana diciptakan sedemikian rupa, sedemikian indah, sedemikian lembut, dididik sejak kecil. Kalau kita membaca sirah Nabi Muhammad itu, waktu kecil pernah dibelah dadanya. Dibelah dadanya, dioperasi, lalu diambil bagian dari hatinya, diambil yang hadus syaitan, bagian-bagian yang ada potensi nanti akan buruk, akan menjadi konsumsi setan, dibersihkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu memang Allah berikan keindahan akhlak yang luar biasa. Di dalam dirinya, dalam hatinya sudah dibersihkan dari unsur-unsur yang tidak baik. Lalu dididik secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku telah mendidikku,
lalu aku mendapatkan pendidikan yang terbaik. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu tentu orang yang sangat mulia, yang sangat lembut, yang sangat penyayang, yang sangat rahim. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Dan Nabi Muhammad itu begitu mulianya, dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu lembut, begitu penyayang, begitu baik. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan Islam. Dan Allah ridha Islam ini sebagai agamanya. Dipilih Nabi Muhammad yang menyampaikan, orang yang terbaik, yang terlembut, yang paling kasih sayang. Pertanyaannya apa mungkin kalau Allah yang maha penyayang, yang rahmatnya begitu luas, dalam Al-Quran disebutkan tidak kurang dari 140 kali Allah itu maha penyayang. Setiap hari kita disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dipilihlah Nabi Muhammad yang begitu lembut, yang begitu indah untuk menyampaikan Islam ini. Apa mungkin kalau Allah yang maha penyayang, Nabi yang disuruh membawa agama ini juga Nabi yang begitu penyayang, Islam ini tidak penyayang. Islam ini dikesankan Islam ini keras, Islam ini sadis, Islam ini tidak toleran, ajarnya tidak benar, sampai mereka kemudian membenci umat Islam, memprovokasi umat Islam, membakar Quran dan seterusnya. Pertanyaannya apa mungkin kalau Allah yang maha penyayang mengutus Nabi yang begitu lembut, begitu indah, membawa Islam ini kemudian Islamnya tidak rahmatan. Maka kalau kita dapatkan bahwa Islam itu tidak rahmat, itu berarti ada yang salah. Ada yang salah. Lalu kalau ada berita-berita sekarang ini Islam begini, Islam begitu, itu kesalahan oknum. Islam tidak seperti itu. Kalau dikesankan Islam begini begitu, boleh jadi itu memang kesalahan oknum yang kemudian sengaja diekspos, dibesar-besarkan, digoreng terus sama orang-orang yang tidak suka Islam, sehingga seolah-olah menjadi satu kebenaran. Padahal jauh panggang dari artinya. Islam ini Masya Allah rahmatan lil alamin. Lalu bagaimana ketika ada terjadi kondisi yang seolah-olah kontra dengan Allah sebagai pemberi Islam ini, yang menurunkan Islam ini, Rasulullah yang bawa Islam ini, berarti ada yang salah. Karena itu saatnya kita harus betul-betul kembali pelajari Islam dengan benar. Kita kaji Islam dari sumbernya yang benar, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, sesuai yang dipahami oleh para ulama yang lurus, yang benar, para salafus saleh. Kalau kita mempelajari Islam dari sumbernya yang benar, dari Quran, dari hadis yang sahih, lalu kita ngajinya kepada orang-orang yang pemahamannya benar, insya Allah nggak akan ada itu yang digambarkan oleh mereka, yang ditakut-takutkan oleh mereka, nggak ada. Maka ketika kita dapatkan seolah-olah ini kontradiktif dengan apa yang sebenarnya Islam ini, berarti ada yang salah. Boleh jadi sumbernya tidak benar. Mereka mengkaji Islam dari orang-orang yang tidak suka Islam. Ngaji Islam, belajar Islam dari orang non-muslim, para orientalis, orang-orang yang sengaja memang sebenarnya tidak suka pada Islam. Maka akhirnya yang kedua, kalau kita dapat info-info tentang keburukan Islam, jangan langsung percaya begitu saja. Jangan terprovokasi. Karena boleh jadi itu salah paham atau sengaja disalahkan lalu diekspos. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in
fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian berita-berita apalagi yang membawa orang-orang yang kita tidak kenal, orang fasik, orang yang tidak jelas, ya, kita dapatkan di mana-mana, yang sangat mudah sekarang dapat informasi itu, maka bagaimana? Fatabayyanu. Kita harus cek lagi. Kita sesuaikan apa benar, ya? Islam mengajarkan seperti itu. Apa ayatnya begitu, Quran hadisnya begitu. Sehingga tidak mudah kita untuk terpercaya. Langsung percaya. Ketika kita sudah bisa mengecek, insya Allah kita akan mendapatkan bahwa itu memang tidak benar. Makanya perlunya kita harus menjaga diri, ya, dengan pemahaman yang benar. Kemudian kita hati-hati menerima informasi, maka insya Allah. Makanya kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Hai orang-orang beriman, hendaknya kalian jaga diri, pahami Islam dengan benar. Habis itu jangan mudah-mudah terprovokasi. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Tidak akan terpengaruh oleh berbagai macam stigma-stigma, tuduhan-tuduhan yang tidak bagus. Insya Allah kita tidak akan mudah-mudah terprovokasi, karena kita sudah punya pemahaman yang benar dan kita hati-hati di dalam menerima informasi yang datang kepada kita. Intinya marilah Allah SWT sudah memilih kita semua sebagai seorang muslim. Seorang muslim adalah orang yang datang yang menjadi rahmat, dan rahmat itu harus dirasakan oleh semua. Siapapun kita, ketika kita hadir di tengah-tengah mereka, seharusnya sudah kita rasakan bahwa kehadiran kita itu menjadi kebaikan, menjadi rahmat untuk sesama muslim maupun orang-orang lain selain orang muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wattaqahu wa mudhilli man ata'a amrahu wa 'asahu. الذي وفق أهل طاعته للعمل بما يرضاه ونهى معصيته ما قدره عليه وقضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمه وخط به ظلمه وأوصاه كتابه ورضى الله تعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين، عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Allah yang